Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usamah bin Zaid adalah kesayangan Rasulullah. Ia putra dari orang yang juga merupakan kesayangan Rasulullah dan anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Haritsah. Nama dan nasabnya adalah Usamah bin Zaid bin Haritsah al-Kalbi. Ayahnya, Zaid, dulu budak dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Lalu diberikan kepada Rasulullah SAW. Saat Zaid masih kecil, ayah dan pamannya pernah datang menjemputnya ke Mekah. Keduanya ingin menebus dan membebaskannya dari perbudakan. Ternyata Zaid menolak ikut bersama ayahnya. Ia lebih memilih tinggal bersama Rasulullah SAW. Karena itulah Rasulullah sangat mencintainya. Beliau membebaskannya dari status budak dan mengangkatnya sebagai anak. Kedudukan Zaid di sisi Rasulullah juga terbawa pada anaknya, Usamah. Karena termasuk orang kesayangan Rasulullah, Usamah juga digelari Hubbu Rasulillah atau kesayangan Rasulullah. Usamah lahir di Mekah 7 tahun sebelum hijrah. Sejak lahir, Usamah tumbuh di tengah keluarga muslim. Karena itulah, ia tak mengenal masa jahiliyah. Saat perintah hijrah ditetapkan, Usamah kecil turut hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Ibunya adalah Ummu Aiman radhiyallahu anha. Namanya adalah Barokah. Sang ibu juga merupakan budak Rasulullah dan wanita yang pernah menyusui beliau. Saat Nabi SAW membebaskan Zaid, beliau menikahkannya dengan Ummu Aiman. Dari pasangan ini kemudian lahir Usamah. Pengaruh Rasulullah pada Usamah bin Zaid. Pada tahun ke-6 diutusnya Nabi SAW, lahirlah Usamah bin Zaid dari pasangan Zaid bin Haritsah dan Ummu Aiman Barokah binti Sa'labah. Tumbuhlah Usamah kecil di lingkungan dan pendidikan Islami. Ia tidak merasakan gelapnya jahiliyah. Sejak kecil, Usamah selalu menyerta Nabi. Ia sangat dekat dengan lingkungan nubuwah. Diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saat di Arafah, aku dibonceng Nabi SAW. Beliau mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Lalu untanya miring dan terjatuhlah tali kakangnya. Beliau raih tali itu dengan salah satu tangannya, sementara tangan satunya tetap terangkat berdoa." Ini menunjukkan kedekatannya dengan Rasulullah SAW dalam kondisi haji dan sedang menunaikan rukun terbesarnya. Beliau membonceng Usamah. Anak kecil itu duduk erat bersama beliau, menyaksikan aktivitas Nabi di hari yang paling mulia. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah memangku dan Al-Hasan. Beliau bersabda, "Ya Allah, cintailah keduanya, karena aku mencintai keduanya." Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencintai. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencintai Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Tidak boleh bagi siapapun untuk membenci Usamah setelah aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka cintailah Usamah." Usamah juga adalah orang yang memahat cincin Nabi SAW, dan Nabi menikahkannya saat ia berusia 15 tahun. Marahnya Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Diceritakan dari zaman Rasulullah, tepatnya saat Fatu Mekah, ada seorang wanita yang melakukan pencurian. Keluarga besarnya takut kalau si wanita ini akan dikisos. Mereka pun melobi Usamah bin Zaid. Saat Usamah membicarakan hal itu dengan Rasulullah, berubahlah rona wajah beliau. Beliau bersabda, "Apakah engkau melobi untuknya dalam permasalahan hukum Allah?" Usamah menjawab, "Mohonkan ampun untukku, wahai Rasulullah." Di sore harinya, Rasulullah berkhutbah.
di hadapan khalayak. Beliau memuji Allah dengan pujian yang layak untuknya, kemudian berkata, "Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang terpandang yang melakukan pencurian. Mereka biarkan. Apabila yang melakukan pencurian orang yang lemah, mereka tegakkan hukum. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamnya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya." Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar tangan wanita tersebut dipotong. Kemudian wanita tersebut baik dalam taubatnya, dan ia pun menikah. Aisyah berkata, setelah itu ia datang menemui Rasulullah. Rasulullah SAW pun memenuhi keperluannya. Bimbingan Ummu Aiman. Ummu Aiman radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang sempat menyusui Rasulullah SAW. Ia adalah seorang mujahidah yang turut serta di medan pertempuran bersama Rasulullah. Ia hadir di perang Uhud dan juga di Khaybar. Tugasnya adalah memberi minum pasukan dan mengobati mereka yang terluka. Ummu Aiman juga meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW dalam Al-Ishabah. Ibnu Hajar menukilkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Dia ini, Ummu Aiman, adalah bagian keluargaku yang tersisa." Ayah Usama, Zaid bin Haritsah, yang merupakan suami Ummu Aiman syahid di perang Mu'tah. Kemudian di perang Hunain, gugur juga Aiman, putra Ummu Aiman, saudara seibu dari Usamah. Di bawah bimbingan Ummu Aiman lah Usamah tumbuh besar. Ia menjadi seorang pejuang dan pahlawan. Ia diajarkan akan nilai-nilai jihad, perjuangan, dan kepemimpinan. Dari hasil didikan itu, di usia 18 tahun, Usamah telah memimpin pasukan besar yang juga dianggotai tokoh-tokoh sahabat Muhajirin dan Ansor. Usamah bin Zaid memimpin mujahidin menghadapi Romawi. Nabi SAW mengangkat Usamah yang masih begitu belia untuk memimpin pasukan menghadapi Romawi. Beliau berkata, "Usamah, berangkatlah atas nama Allah dan keberkahan darinya. Saat engkau sampai di tempat terbunuhnya ayahmu, wilayah Romawi, berhentilah pasukan. Aku angkat engkau sebagai pemimpin pasukan ini." Kemudian Rasulullah serahkan pasukan kepada Usamah. Beliau berkata, "Berangkatlah dengan nama Allah." Pengangkatan Usamah tentu sedikit kontroversi, karena secara kultur, bangsa Arab terbiasa mengangkat orang-orang yang berusia dan memiliki pengalaman. Jarang mereka menuakan seseorang yang tidak diketahui rekam jejaknya sebelumnya. Karena itu, sebagian sahabat mempertanyakan pengangkatan Usamah, bukan karena hasad dan tidak suka, tapi karena hal itu tidak biasa. Mengetahui penolakan tersebut, Rasulullah SAW menunjukkan ekspresi ketidaksukaan. Beliau keluar dari rumahnya, kemudian naik ke mimbar. Beliau berpidato, "Saudara-saudara sekalian, ucapan apa dari kalian yang sampai padaku tentang penunjukan Usamah bin Zaid? Demi Allah, kalau kalian mencela keputusanku menunjuk Usamah, artinya kalian juga mencela keputusanku sebelumnya yang telah menunjuk ayahnya. Demi Allah, kalau kepemimpinan itu ada syarat kepatutan, maka anaknya ini memiliki kepatutan setelah ayahnya. Kalau kepemimpinan itu karena orang yang paling aku cintai, Usamah ini adalah orang yang paling aku cintai. Dia dan ayahnya representasi dari setiap kebaikan. Aku wasiatkan kepada kalian agar berbuat baik padanya, karena dia termasuk orang terbaik di tengah kalian." Saat Usamah tengah berada di pinggir kota, utusan Ummu Aiman mendatanginya. Utusan itu mengabarkan bahwa Rasulullah SAW wafat. Usamah pun mengarahkan pasukannya kembali ke Madinah. Saat itu, Umar, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berada di tengah pasukan. Mereka menetap jasad Rasulullah. Rasulullah wafat saat matahari di hari Senin 12 Rabiul Awal itu sudah bergeser dari tengah.
Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan beliau memimpin umat. Saat itu, banyak orang-orang Arab pinggiran murtad. Para tokoh sahabat datang menemui Abu Bakar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, orang-orang Arab luar Madinah dari segala sisi telah membatalkan perjanjian denganmu. Karena itu, jangan Anda buat pasukan ini terpisah-pisah ke berbagai daerah. Buatlah pasukan terkumpul di satu titik untuk menghadapi orang-orang murtad itu." Alasan lainnya, kalau pasukan keluar Madinah tidak akan aman. Padahal di dalamnya ada anak-anak dan kaum wanita. Pertimbangkanlah untuk menunda menghadapi Romawi, agar kita tidak dikalahkan oleh orang-orang sekitar kita sendiri. Setelah orang-orang murtad ini kembali atau ancaman pedang mereka hilang, barulah Anda kirim Usamah. Saat itu baru kita hadapi ancaman Romawi. Namun Abu Bakar As-Siddiq tetap teguh untuk memberangkatkan pasukan Usamah. Ia berkata, "Demi Allah, seandainya ada hewan buas memangsaku di kota Madinah, aku tidak akan membatalkan keberangkatan pasukan ini." Berangkatlah pasukan Usamah, dan pasukan ini berhasil menyelesaikan misinya dengan baik. Mereka kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan. Kewibawaan Usamah pun bertambah. Meskipun ia masih sangat muda, namun penunjukannya adalah sesuatu yang tepat. Ia benar-benar bisa diandalkan. Pengiriman pasukan ini ternyata memberi dampak besar terhadap kokohnya daulah Islamiyah di Madinah. Padahal setelah wafatnya Nabi, kondisi jazirah Arab goncang. Banyak kabilah yang murtad. Mereka bersiap berbalik menyerang Madinah. Ternyata pasukan yang keluarnya dikira akan melemahkan materi kaum muslimin di mata musuh. Malah sebaliknya, Allah munculkan kekuatan secara moral, justru mental musuh-musuh mereka yang melemah. Pasukan besar yang diberangkatkan jauh meninggalkan Madinah berhasil mengalahkan Romawi. Runtuhlah rencana makar kabilah murtad tersebut. Niat mereka untuk menyerang tiba-tiba rontok begitu saja. Sebab terbesarnya adalah karena keteguhan Abu Bakar untuk memberangkatkan pasukan yang telah Rasulullah siapkan. Ia tak ingin menarik apa yang telah disiapkan Rasulullah. Dari sini, kita bisa ketahui, kemenangan itu bukan hanya berbekal persiapan materi, ada faktor maknawi yang bisa jadi jauh lebih kuat, yaitu menaati Allah dan Rasul-Nya. Ketika terjadi fitnah di tengah para sahabat, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu mengambil sikap untuk tidak ikut-ikutan dalam masalah tersebut. Ia tidak memihak kubu Ali, tidak juga kubu Muawiyah. Dan Usamah wafat di akhir pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Ia sempat di Al-Mizzah, sebuah daerah yang terletak di barat Damaskus. Setelah itu kembali ke Wadil Qura dan tinggal di sana. Akhirnya, ia kembali ke Madinah dan wafat di kota suci tersebut. Sejarawan berbeda pendapat tentang kapan wafatnya Usamah bin Zaid. Ada yang berpendapat ia wafat pada tahun 54 Hijriah. Ada pula yang mengatakan ia wafat pada tahun 61 Hijriah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.